Seks itu permainan, hidup itu permainan. Maka janganlah terlalu serius menghadapi seks, menghadapi hidup ini. Mitos sih dok kalau kayak misalnya ML banyak gitu jadi lebih mukanya lebih awet muda. Kalau itu ya. Kalau melakukan Kan ML mengeluarkan endorfin. Kalau Bikin endorfin glowing. itu kekuatannya pada sekitar 1 mingguan. Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan yang kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada morfin, jadi at tapi least tidak berbahaya. once a week ya. Once a week at least ya. Biar Tapi kalau ada syarat nggak harus orgasme atau? ya ketika orgasme itu Nah. kan ya, harus ada syarat, makanya Kalau nggak hubungan orgasme? seks itu diupayakan juga bisa orgasme, tapi pun ketika melakukan hubungan seks tidak orgasme, endorfin tetap keluar. Oh, nggak. Tetap keluar, tapi paling ketika kalau hormon itu kan muncratnya itu hormon itu kan keluarnya itu maksimum ketika orgasme. Oh. Jadi awet muda kita harus Makanya seks. seks. Tahu nggak itu fungsi seks itu? Makanya saya bilang kalau kamu cuma flu udah nge-seks aja, hilang flu-nya. Oh really dok? Serius? Wow. Kenapa kamu sakit mang udah nge-seks aja, mahnya juga hilang. Kalau flu yang ada malah nularin dong. Enggak dong. Masa ya? Daya tahan tubuhnya kan naik. Oh, iya sih benar. Itu berlaku ke perempuan apa ke laki? Laki perempuan sama bukan flu ya, artinya flu ringan yang cuman berarti ya udah nge-seks aja ntar sembuh deh. Kalau misalnya ngerasa bokeh udah. Seks aja. Langsung bahagia. Jangan bayar tapi. Kenapa ya? Itu adalah satu-satunya ya. Seks itu adalah satu-satunya, memang tidak membuat kita mati. Seks itu ya. Tapi itu membuat hormon kebahagiaan kita keluar. Satu-satunya. Makanya banyak ya orang-orang kaya yang saya lihat ya, yang punya segala hidupnya nggak bahagia, tampangnya serius banget, tampangnya ini. Nah, karena itu salah satu seksnya nggak dinikmati. Banyak orang-orang yang tinggal di kampung-kampung happy aja karena dia. Bahkan aku kadang-kadang gila tuh di daerah itu. Ada yang cuma tukang kayu, bininya 2-3. Kenapa mereka? Karena mereka menikmati seksnya. Dan kenapa si wanitanya itu juga mau jadi bini ketiga? Padahal cuma digaji karena dia juga kerja. Ya udahlah, yang penting gue juga dapet, gue juga happy, ya kan? Tuh. Jadi kebahagiaan itu quote and quotes ya. Selain didapatkan dari satu kesehatan yang baik, makanya nomor 1 saya selalu mengatakan, ayo sehat, gak bisa dibayar kesehatan. Kedua, relationship dalam bentuk tentu teman banyak, tapi seks juga relationship. Yang ketiga adalah uang, ya, yang nomor 3 itu penelitian. Uang nomor 3, keren. Dibutuhkan. Jadi kamu bilang enggak lah, yang penting cinta pret, nggak usah. Saya nggak percaya deh kayak gitu. Yang keempat, kedamaian, ketenangan hati, ya, dengan banyak zikir, dengan banyak ke gereja, dengan banyak membantu orang beribadah, menolong orang lain, itu 4 hal. Uang nomor 3 tuh hebat banget. Nomor 3. Luar biasa. Menurut Kenyamanan. saya. Tapi uang itu bukan artinya kita menjadi terikat ya. Uang kita butuh, tapi tidak membuat kita diperbudak oleh uang. Mantap. Tuh. Tidak diperbudak. Ikutin. Dan kita terikat, hilang sedikit aja, hilang semua 1 juta aja. Kalau misalnya udah sampai kepikiran, itu kan banyak itu. Temen-temen tuh banyak bilang, teman saya kan banyak anak laki ya, pengen nyoba anal. Kenapa sih? Gak usah. Ada apanya sih? Itu kan gak boleh dari agama. Enggak, saya ngomong dari sisi agama. Iya, itu saya juga ngomongnya dari sisi kesehatan. Itu bukan jalur. Anus itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk buang air besar. Sehingga dindingnya tidak setebal dinding vagina. Orang yang melakukan anal seks, kalau ternyata salah satunya menderita HIV, 100 kali lebih menular daripada vagina seks. depan. Yang kedua, kalau dia robek pembuluh darahnya, itu pecahnya tuh sampai orangnya bisa mati kehabisan darah. Karena pembuluh darah di situ cukup banyak. Sementara dindingnya setipis usus. Ketiga, penularan penyakit kelamin lebih sering terjadi di situ. Di antaranya adalah virus-virus, HIV, herpes, kemudian juga hepatitis dan seterusnya. Justru Nah, ini dari sisi medis ya, lebih mengerikan. terlepas dari sisi agama. Lebih mengerikan. Tapi katanya biar tetap itu. Tapi perawan. kalau itu kan vagina karena pakai melahirkan di HIFU dong. Iya bener. Plasti dong. Nggak usah pakai akhirnya nyari-nyari ke belakang karena di situnya udah kempot, udah rusak. Iya dong, repair dong. Makanya diajarkan kan ilmu di situ gitu loh. Tapi jangan, karena kasihan juga wanitanya loh. Kalau terlalu sering dari itu, kentut
tuh kadang-kadang keluar ee-nya. Karena udah nggak kenceng lagi vagina itunya sphincter aninya longgar. serem. Ada nggak dok? Dokter pernah menemukan orang yang Pernah, wanita yang pernah begitu. Saya sampai sedih. Serem, Ibu sering di anak kan ini kan buka sana dalam. Aduh maaf ya dok ya. Saya pikir ada fistula kan, fistula itu melahirkan bisa aja robek antara usus dengan anusnya kan. Ada kotoran. Kenapa Bu? Habis suami saya sering masukin dari situ dok. Jadi saya sekarang udah kalau kentut udah nggak bunyi dan langsung keluar. Kentutnya hah gitu. Banget ya. Sering kan? Nah itulah hal-hal yang seperti itu kadang-kadang orang-orang nggak pada tahu. Kalau saya kan karena dokter bisa ngelihat gitu loh. Dok, saya mau nanya. Ini pertanyaan dari laki-laki. Banyak kan mereka ingin mempercepat sehingga mereka menggunakan tisu magic. Ya. Padahal kan sebenarnya itu bagian dari Tidak foreplay alami ya. satu. Tidak alami kan itu kan harusnya Iya. bisa itu dengan foreplay. Iya. apa sih dok? Tisu Isinya itu apa? Untuk Iya. melama, to keep Tahu you- nggak tisu magic apa? Isinya lidokain. Apa itu? Zat anestesi lokal. Jadi buat periaknya juga nggak enak, wanitanya juga boro-boro kerasa kayak disentuh nggak ada sentuhan apa. Bius lokal. Iya. Loh nggak berasa dong? Iya makanya. Ya. Tapi Kayak sesar. si pria bisa lama kan, karena dia juga nggak berasa. Iya. Yang membuat itu kan sentuhan-sentuhan Berarti itu nggak kayak enak nggak dong. bersentuhan, nggak enak. Tapi itu tetap make it kuat gitu, strong. Ya, nggak kuat juga, strongnya bukan dari situ. Strong sih dari aliran darah kan. Tapi tisu magicnya kedua. Kedua, saraf-sarafnya lama-lama tumpul, lama-lama rusak. Astaga. Akhirnya tidak merasakan lagi namanya nikmatnya hubungan seks. Seks yang enak itu yang alami. Yang didapat kebugaran seksnya karena kemampuan kita mengontrol ejakulasi dengan senam Kegel, kemampuan kita mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan herbal, purwoceng tehnya, jahenya, kemudian coklatnya, kerangnya mengandung zinc, kambingnya yang mengandung fenilalanin. It's okay, itu semua alami, itu nggak mengganggu. Tapi tisu magic itu kalau misalnya nih ya, kita pakai di situ kan, terus kata dokter kan jadi kayak anestesi lokal gitu. Tapi kalau misalnya gitu, kita pakai di sini, kemang juga nggak sih? Abang juga. Coba yuk, aku pengen coba. Ini gini loh, ada satu produk Pak, pil ya, yang untuk kalau untuk pria yang bermasalah dengan apa? Disfungsi ereksi. disfungsi ereksi. Tapi mereka bilang salah satu beberapa orang dari produsen itu dia bilang itu bukan hanya untuk mereka yang mengalami masalah disfungsi ereksi, tapi boleh loh dikonsumsi juga oleh orang yang normal. Itu gimana kan menurut dokter? Ngapain sih orang normal mesti konsumsi itu? Kalau menurut saya ya, Ya ada manfaatnya sebetulnya. nggak ada. Kalau menurut saya ya, ngapain? Semua obat diproduksi ya itu untuk membantu. Kenapa sih sebelum ke zat kimia ke herbal dulu aja deh? Kalau saya ya selalu mengatakan begitu. Tanaman di kita banyak banget loh. Orang-orang di Eropa, di Jepang. Kalau saya ketemu teman-teman saya di Jepang ya, seksolog di kemarin dari Korea, Thailand. Negara kamu tuh katanya itu aduh, yang namanya tanaman untuk itu begitu banyaknya. Tapi kan kita lebih percaya sama obat-obat luar. Saya bukannya saya anti. Saya juga sebagai dokter, kalau memang ada indikasi, saya berikan. Tapi kan tentu harus tidak ada sakit jantung, tidak ada macam-macamnya untuk indikasi-indikasi seperti itu. Jadi lebih baik untuk seks itu sampai usia tua pun kita perbaiki secara alami dari pola hidup, pola makan, ya. Tambahkan dalam makanan sehari-hari zinc. Zinc yang asli dari mana? Dari kerang. Tambahkan sehari-hari dari mana? Dari toge. Ya. Tambahkan fenilanin sekali-kali dari kambing. Kambing muda, batibu, balibu. Saya paling suka, saya bisa 20-30 tusuk. Kemudian tidur yang cukup. Karena ketika tidur kita cukup, itu akan keluar hormon-hormon melatonin yang kaitannya erat sekali dengan endorfin. Kemudian olahraga. Ketika olahraga jelas endorfin keluar. Kemudian pembuluh darah melebar, masuk pembuluh darah ke situ. Tapi jangan tunggu olahraganya sampai bersepeda 2 jam, sejam. Akhirnya habis energinya. Dok,
Suami saya itu olahragawan, naik sepeda itu bisa sampai ke Ancol. Tapi kok diranjang jelek, habis energinya sama sepeda. Yang untuk kamunya udah tinggal sisa-sisa, makanya tidak ereksi. Oh iya ya dok ya. Olahraga berapa menit? Sesuai ikutin aturan, 30 menit per hari. 30 menit. It's okay gitu. Jadi tidak usah menghabiskan energi. Kemudian pola tidur, manage stress. 53% dari klinik Pasuruan pasien-pasien yang berobat dengan disfungsi ereksi ejakulasi dini itu adalah pasien-pasien stres. Psikogenik bukan organogenik. Ketemu sama saya diamprokin aja istrinya, kesebelan sama istrinya karena istrinya makin hari makin bawel, diomongin cobalah kamu jangan sembuh nggak pakai obat. Artinya seks itu makanya disinilah ya kita tuh jangan langsung main-main obat men. Kadang-kadang kita ngobrolin kenapa. Coba Pak cerita Ibu keluar dulu, saya pengen dengerin bapaknya dulu. Ngobrol, akhirnya gitu. Gimana dok? Udah gitu ngatur lah. Nah, ini, mandi dulu. Bau rokoknya gak enak, ini. Saya tuh jadi yang tadinya mood berkurang dok. Nah, gitu. Seks itu permainan, hidup itu permainan. Maka janganlah terlalu serius menghadapi seks, menghadapi hidup ini.